Shalom, selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Nama Yanetium Lavo, NIM 180303015, kelas Sosiologi D semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan mereview buku ketiga mata kuliah MPS kualitatif tentang panduan terapan untuk desain penelitian oleh W. Alexa Thorns dan Thomas D. Kennedy. Definisi desain penelitian. Desain penelitian atau desain studi dapat didefinisikan sebagai rencana, struktur, dan strategi penyelidikan yang hendak dilakukan guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian. Rencana tersebut merupakan skema atau program lengkap dari sebuah penelitian, mulai dari penyusunan hipotesis yang berimplikasi pada cara, prosedur penelitian, dan pengumpulan data sampai dengan analisis data. Jadi pada dasarnya, desain penelitian merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Dengan menggunakan desain penelitian, peneliti dapat menganalisis data secara objektif dan mengadakan inferensi yang valid berkenaan dengan masalah yang sedang diselidiki. Desain penelitian merupakan bagian dari perencanaan penelitian yang menunjukkan usaha peneliti dalam melihat apakah penelitian yang direncanakan telah memiliki validitas internal dan validitas eksternal yang komprehensif. Pada penelitian kualitatif, bentuk desain penelitian dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami. Penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat emergen, di mana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami, yaitu fenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Oleh karena seorang peneliti belum mengetahui tentang responden dan apa yang akan ditanyakan kepada mereka, maka mereka diperbolehkan melakukan perubahan. Suatu desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara melakukan penelitian itu. Karena itu, desain penelitian hubungannya sangat erat sekali dengan proses penelitiannya. Desain penelitian erat hubungannya dengan proses penelitian karena merupakan tuntunan bagi seorang peneliti
agar bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang telah dimunculkan. Pada bagian desain penelitian terdapat tuntunan bagi peneliti mengenai apa yang harus dicari untuk menyempurnakan komponen penelitian maupun apa yang seharusnya dikerjakan dan apa pula yang seharusnya tidak dikerjakan. Tidak hanya menjadi tuntunan bagi para peneliti, desain penelitian juga mempermudah peneliti untuk menggunakan suatu metode dalam mencari jawaban. Adanya desain penelitian, peneliti juga bisa memilih mana data yang memang sesuai dengan topik penelitian dan mana data yang tidak sesuai. Tidak ada pola baku tentang formal desain penelitian kualitatif sebab yang pertama, instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri sehingga masing-masing orang bisa memiliki model desain sendiri sesuai seleranya. Yang kedua, proses penelitian kualitatif bersifat siklus sehingga sulit untuk dirumuskan format yang baku. Dan yang ketiga, umumnya penelitian kualitatif berangkat dari kasus atau fenomena tertentu sehingga sulit untuk dirumuskan format desain yang baku. Jenis desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian eksperimental. Desain eksperimental adalah desain riset yang diterapkan untuk penjagaan atau memperoleh pengetahuan awal. Eksperimen dalam riset sosial tak jarang digunakan untuk mengetahui aspek kausal atau penyebab terjadinya fenomena sosial. Sering pula desain eksperimen dilakukan sebagai landasan menerapkan program atau kebijakan. Dalam penelitian sosial kualitatif, desain eksperimental sangat jarang dilakukan. Hal ini umumnya disebabkan oleh pertimbangan etis. Untuk melakukan eksperimen, pemberitahuan pada individu atau kelompok yang diteliti bisa dilakukan di depan atau disembunyikan. Dalam penelitian kualitatif, pemberitahuan yang dilakukan di depan akan menghasilkan data yang bias. Jika disembunyikan, cenderung dianggap tidak elok secara etis. Yang kedua, desain penelitian survei. Riset survei disebut juga cross-seksional. Desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Survei atau cross-seksional bisa pula dilakukan dengan menerapkan konten analisis jika sampel yang digunakan adalah dokumen. Sebagai contoh, penelitian sosial tentang pengaruh rokok terhadap budaya konsumsi seseorang. Desain survei dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, desain survei bisa diterapkan ketika peneliti menerapkan metode analisis wacana. Misalnya penelitian tentang diskriminasi Islam di media massa. Ya, baik. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.